Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Andina Lutfia Nurrahman, Yuli Francisca Dewi, Nuri Safitri akan menjelaskan tentang materi perkembangan akad evolusi salam dan istisna. Materi yang pertama tentang jual beli dengan akad salam. Yang kedua, evolusi akad salam, salam fil ijarah dan salam paralel. Materi yang ketiga, jual beli dengan akad istisna. Materi yang keempat, evolusi akad istisna, istisna paralel. Dan yang terakhir yakni tentang perbedaan antara akad salam dan akad istisna. Di sini kita akan membahas tentang materi yang pertama yakni jual beli dengan akad salam. Pengertian jual beli dengan akad salam. Secara bahasa, jual beli atau biasa yang kita kenal dengan al-ba'i artinya pengalihan hak milik atas barang dengan akad yang saling menggantikan. Menurut ulama Imam Abu Hanafi, jual beli adalah pertukaran mal dengan mal yang dilakukan dengan cara tertentu dengan cara yang sah dan khusus, yaitu ijab qabul atau mu'atta tanpa ijab qabul. Pengertian jual beli salam. Pengertian secara bahasa, salam adalah al-i'ta dan at-taslif yang bermakna pemberian. Dari segi terminologi, menurut fuqaha, jual beli salam adalah jual beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan di waktu itu juga. Kemudian ada dasar hukum jual beli salam. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, Juz 2, ayat 282 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar." Yang kedua, sunnah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Nabi SAW telah datang ke Madinah dan mereka penduduk Madinah memesan buah-buahan selama 1 tahun dan 2 tahun. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang memesan buah kurma, maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu dan timbangan tertentu serta waktu tertentu. Kemudian ijma. Mengutip Ibnu Munzir, pakar ilmiah ulama setuju untuk mengizinkan jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan juga keperluan untuk mempermudah urusan manusia. Selanjutnya yakni terkait rukun dalam jual beli salam. Yang pertama adanya akid. Akid ini merupakan pemesan dan juga orang yang menerima pesanan. Yang kedua adanya ma'qud alaih. Ma'qud alaih ini merupakan objek yang dipesan seperti harga atau modal jual beli salam. Yang ketiga adanya akad atau biasa yang kita kenal dengan ijab qabul. Beberapa pandangan para ulama menyatakan bahwa sighat harus dilakukan dengan lafaz yang menunjukkan kata memesan barang. Bahwasanya dalam transaksi ini, barang dagangan yang dipesan belum ada tetapi pembayaran dilakukan di awal. Dibolehkannya jual beli ini harus memakai kata memesan atau salam. Kemudian terkait tentang syarat-syarat jual beli salam. Syarat yang pertama adalah syarat ras al-mal atau biasa yang kita kenal dengan harga, modal atau juga alat pembayaran. Di sini dijelaskan yang pertama metode pembayaran harus jelas sifatnya seperti kondisi barang layak dijual atau tidak. Yang kedua, metode pembayaran diperiksa sebelum diterima. Dan yang ketiga, sesuai kesepakatan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sebelum penjual dan pembeli meninggalkan majelis tempat ijab dan qabul, pembayaran harus diserah terimakan secara tunai. Yang keempat, setelah pembayaran disepakati saat akad, sistem pembayaran harus dilaksanakan dan melarang keringanan hutang. Yang kedua, ada syarat muslam fih atau biasa yang dikenal dengan ma'qud alaih, yakni barang harus jelas. Di mana di sini dijelaskan bahwasanya jelas barang yang dipesan, yakni barang tersebut masih sejenis dan tidak ada pencampuran barang lain. Yang kedua, barang yang dijual memiliki dimensi yang jelas, meliputi takaran, timbangan, hitungan atau meterannya. Tujuannya untuk menghindari penipuan dan juga konflik
antar kedua belah pihak dalam transaksi. Yang ketiga, tidak ada ilat, yakni riba fadl. Dibolehkan akad salam atas barang alkimia, ialah barang yang berdasarkan dengan kriteria tertentu. Kemudian terkait tentang ketentuan batal dan berakhirnya jual beli salam. Yang pertama, objek tidak lagi tersedia pada waktu yang sudah disepakati. Yang kedua, adanya kecacatan pada barang yang dikirim. Yang ketiga, adanya perubahan terhadap kualitas barang pesanan. Yang keempat, kualitas barang yang dikirimkan tidak sesuai ijab qabul, namun si pembeli menerima. Yang terakhir, pelanggan telah menerima barang yang dipesan. Manfaat tentang disyariatkannya jual beli salam. Pembeli mendapatkan keuntungan berupa yang pertama, jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan pada waktu yang diinginkan. Kemudian yang kedua, mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian kontan, dan barang yang sudah ada biasanya lebih mahal. Sedangkan keuntungan bagi si penjual adalah yang pertama, penjual ini mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Kemudian yang kedua, penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi perintah pembeli karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak yang cukup lama. Selanjutnya yaitu evolusi akad salam, salam fil ijarah dan salam paralel. Salam fil ijarah. Akad salam fil ijarah ini bisa diartikan sebagai jual beli barang atau pesanan yang melibatkan dua transaksi yang mana dilakukan pada akad ijarah, yakni antara pembeli atau pemesan dengan penjual serta pihak ketiga atau lainnya. Yang kedua yaitu salam paralel. Salam paralel adalah transaksi salam yang melibatkan dua transaksi salam sekaligus antara penjual dengan pembeli dan antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga yang lainnya secara simultan. Istilah lain menyebutkan bahwa penjual memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam pula. Mekanisme salam paralel. Yang pertama, bank sebagai pembeli atau muslim melakukan pemesanan barang dengan spesifikasi barang yang diinginkan. Kemudian, bernegosiasi akad salam dengan penjual atau muslim alaih sebagai produsen. Yang kedua, bank sebagai pembeli atau muslim melakukan pembayaran kepada penjual sebagai produsen ketika kedua belah pihak sudah mencapai kata sepakat untuk transaksi salam. Yang ketiga, pembeli dalam hal ini adalah nasabah melakukan pemesanan sesuai keinginan dengan spesifikasi barang yang dipesan, serta bernegosiasi dan berakad salam dengan pihak bank sebagai penjual. Yang keempat, pembeli dalam hal ini adalah nasabah melakukan pembayaran kepada bank sebagai penjual setelah bersepakat melakukan transaksi salam. Yang kelima, penjual dalam hal ini adalah produsen yang ditunjuk oleh bank melakukan pengiriman barang atau muslim fee yang dipesan nasabah atau pembeli ke bank sebagai pembeli. Yang terakhir yaitu bank sebagai penjual mengirim barang ke nasabah sebagai pembeli. Selanjutnya yaitu tentang jual beli dengan akad istisna. Pengertian jual beli istisna. Istisna adalah akad yang berasal dari bahasa Arab artinya buatan. Menurut para ulama, jual beli dengan pesanan merupakan suatu jenis khusus dari akad jual beli salam. Jual beli istisna adalah akad jual beli barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Dasar hukum jual beli istisna. Sebagai dasar hukum jual beli istisna adalah sama dengan dasar hukum jual beli salam, karena ia merupakan bagian dari jual beli salam. Menurut mazhab Hanafi, pada prinsipnya jual beli istisna itu tidak boleh.
Akan tetapi dibolehkan karena prakteknya di masyarakat sudah menjadi budaya dan di dalamnya tidak terdapat gharar atau tipu daya. Baik, selanjutnya rukun-rukun jual beli istisna. Yang pertama, produsen atau pembuat barang, yang disebut juga dengan sani. Yang kedua, pemesan atau pembeli barang, yang disebut juga dengan mustasni. Dan yang ketiga, yaitu proyek atau usaha barang atau jasa yang dipesan, yang disebut juga masnu. Lalu yang keempat, harga atau saman, serah terima atau ijab qabul. Syarat-syarat jual beli istisna. Yang pertama, pihak yang berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, apabila isi akad disyaratkan sani hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi akad ijarah. Lalu yang keempat, pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu. Yang kelima, barang atau objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Yang keenam, barang tersebut tidak masuk dalam kategori yang dilarang syara, yaitu najis, haram, samar atau tidak jelas, atau menimbulkan kemudorotan. Lalu konsekuensi jual beli istisna paralel. Yang pertama, bank syariah sebagai kontrak pertama tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. Yang kedua, pihak yang menjadi subkontrak hanya bertanggung jawab kepada pihak bank syariah sebagai pemesan barang. Yang ketiga, pihak bank syariah dan subkontraktor bertanggung jawab terhadap nasabah atau pengusaha atau kesalahan atau kelalaian yang terjadi. Lalu selanjutnya, yang keempat, evolusi akad istisna atau istisna paralel. Pengertian istisna paralel. Istisna paralel yaitu pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat barang dapat membuat kontrak istisna kedua untuk memenuhi kewajibannya kepada kontrak pertama. Dasar hukum istisna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Lalu yang kelima, perbedaan salam dan istisna. Perbedaan salam dan istisna ada tiga, yaitu barang, yang dimana kalau dalam akad salam barang tidak perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan. Sedangkan akad istisna adalah akad untuk suatu barang pesanan di mana barang perlu proses pembuatan pengolahan sebelum diserahkan. Lalu yang kedua, status akad. Akad salam merupakan akad lazim atau mengikat, artinya akad ini tidak boleh serta-merta dibatalkan oleh satu pihak. Sedangkan akad istisna tidak lazim menurut riwayat yang paling kuat, kecuali kalau barang sudah dibuat barulah dia mengikat menurut Abu Yusuf. Tapi kalau selepas akad tiba-tiba salah satu pihak berubah pikiran dan membatalkan akad, maka akad menjadi batal. Lalu yang ketiga, pembayarannya. Perbedaan mendasar dari kedua akad ini juga ialah dari segi penyerahan uangnya, di mana disyaratkan dalam akad salam, uang wajib diserahkan terimakan secara tunai semuanya di majelis akad. Sedangkan dalam akad istisna, tidak disyaratkan harus demikian. Boleh diserahkan secara tunai semuanya di awal, atau dicicil atau dihutang dan dilunasi di akhir akad menurut sebagian ulama. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.